Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Mari kita simak video berikut ini. Oke, anak-anak, materi yang kita bahas pertama kali yaitu mengenal teks pendek. Nah, teks pendek adalah teks yang mudah dipahami, dimengerti, dan menyangkut seluruh materi dalam satu teks singkat. Yang dimaksud dengan teks singkat itu adalah bacaannya anak-anak. Jadi bacaannya itu pendek tapi sudah menyangkut semua materi yang diberikan atau yang dibahas. Kemudian ada teks panjang. Teks panjang adalah teks yang isi bacaannya panjang, mendeskripsikan cerita dalam kata dan materi yang banyak. Nah, jadi perbedaannya di sini hanya isinya ya anak-anak. Kalau teks pendek itu isinya sedikit tapi sudah mencangkup semua materi. Tapi kalau teks panjang itu materinya lebih diuraikan ya. Jadi lebih banyak begitu kata-kata yang harus kita baca. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks pendek ya anak-anak. Jadi bacaannya sedikit namun sudah mencangkup semua materi atau semua hal yang perlu dibahas dalam satu bacaan. Nah, itu disebut juga dengan teks pendek. Kemudian ada juga teks panjang seperti ini anak-anak. Misalnya bacaan tentang Dewi Kili Suci. Nah, ini termasuk teks panjang karena bacaannya banyak ya anak-anak. Jadi mendeskripsikan tentang cerita pada zaman dahulu tentang Dewi Kili Suci. Nah, teks panjang itu membutuhkan waktu yang panjang juga ketika membaca. Kemudian kalau teks pendek itu membutuhkan waktu yang sedikit ya. Jadi membaca singkat seperti itu anak-anak. Oke, kita ke materi berikutnya yaitu tentang gambar imajinatif. Nah, materi ini sudah sering kita bahas ya anak-anak dan sudah sering kita lakukan juga. Oke, kita bahas kembali. Gambar imajinatif adalah gambar yang bersifat khayalan. Oke, imajinatif memerlukan kreativitas. Jadi, gambar imajinatif atau imajinasi seseorang itu berbeda-beda. Ya, bebas. Menggambar bebas sesuai dengan apa yang kalian hayalkan, apa yang kalian pikirkan, gitu ya anak-anak. Jadi, pasti setiap anak atau setiap individu yang menggambar karya imajinatif itu berbeda-beda gambarnya. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar imajinatif anak-anak. Nah, gambarnya itu sesuai dengan hayalan kita, pikiran kita. Oke, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang gerak memutar. Nah, gerak memutar termasuk gerak non-lokomotor karena tidak berpindah tempat ya anak-anak. Gerak memutar banyak macamnya. Misalnya memutar leher, memutar kepala, memutar pinggang. Nah, contohnya seperti Benny ini ya anak-anak. Benny sedang melakukan gerak memutar pinggang. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, setiap sekolah itu mempunyai tata tertib. Nah, tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Ya, ketika kamu melanggar tata tertib akan terkena sanksi. Sanksinya bisa berupa apapun anak-anak. Jadi menurut atau disesuaikan dengan sekolah masing-masing gitu ya. Oke, kemudian ini adalah beberapa contoh tata tertib yang biasanya ada di sekolah. Yang pertama, memakai kaos olahraga ketika jam olahraga. Yang kedua, datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai.
Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, menggunakan seragam dengan rapi. Yang kelima, tidak boleh makan di kelas ketika jam pelajaran ya anak-anak. Yang keenam, petugas piket datang lebih awal. Karena apa? Karena menyapu kelas yang akan dibuat untuk belajar. Nah, seperti gambar ini anak-anak. Nah, ada yang piket ya sebelum pelajaran dimulai, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini adalah tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian biasakan datang 15 menit sebelum masuk sekolah atau pelajaran dimulai supaya tidak terlambat ketika jam pelajaran dimulai. Seperti gambar di atas ini anak-anak. Nah, ini datangnya 15 menit. Nah, jadi tidak telat begitu ya. Kalau yang satunya, yang bawah ini datangnya lebih dari jam 7, jadinya telat ketika pelajaran sekolah. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang kita bahas hari ini. Jangan lupa share dan komen video dari Bu Ima. Besok kita akan melanjutkan materi berikutnya. Sampai jumpa.